Merasa prihatin dengan vegetasi tanaman langka di Nganjuk, komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk melakukan penyelamatan. Penyelamatan tanaman langka dilakukan di hutan lindung Alas Sakepel, Dusun Jatirejo, Desa Duren, Kecamatan Sawahan. Di area hutan seluas 6 hektar ini, komunitas banyak menemukan vegetasi tanaman langka yang harus segera diselamatkan. Mereka bersama Karang Taruna desa setempat menyusuri semak-semak hutan lindung, mencari bibit pohon yang tumbuh. Berikut adalah hasil penyelamatan tanaman langka dari hutan lindung Alas Sakepel bersama Nganjuk TV. Dusun Jatirejo, Desa Duren ya, Kecamatan Sawan, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, sedang melakukan kegiatan penyelamatan tanaman langka. Lokasinya berada di hutan lindung yang warga menyebutnya sebagai Alas Sakepel, karena memang lokasi hutan ini tidak begitu luas, maksimal 60 hektar, tidak seperti hutan lindung pada umumnya yang rata-rata bisa mencapai ratusan hektar. Lokasi hutan lindung ini ditetapkan oleh Belanda karena memiliki sesuatu yang istimewa. Ternyata benar bahwa di lokasi ini ada sesuatu yang istimewa karena tegakan pohon yang ada di hutan lindung ini hampir seluruh pohonnya, vegetasinya adalah tanaman langka, termasuk yang baru saja kami selamatkan. Di sini kami mencoba untuk menyelamatkan ini tanaman kecapi yang di Kabupaten Nganjuk sudah mulai langka, sulit didapatkan. Ternyata di sini jumlahnya sangat banyak. Tidak hanya pohon kecapi, di sini ada varian-varian tanaman yang lain seperti suren, seperti joho, seperti jempirit, dan masih banyak lagi. Bahkan di lokasi ini terkenal dengan tanaman aren. Konon menurut sejarahnya bahwa lokasi ini dulu sebagai penyuplai gula merah yang berbahan dari aren pada era atau periode wali pertama. Jadi di sini ada makam, yaitu Syekh Abdurrahman, seorang murid dari Syekh Sulki yang mendapat tugas menyebarkan agama Islam di wilayah Nganjuk bagian barat. Syekh Sulki dipercaya untuk mencari logistik berupa beras, tapi Syekh Abdurrahman di lokasi ini sebagai penyuplai gula merah yang berasal dari aren. Pemirsa, sejenak mari kita berpikir bahwa oksigen dan air merupakan kebutuhan penting bagi kehidupan. Tidak hanya manusia, tapi semua makhluk hidup sangat membutuhkan oksigen dan air. Bahkan manusia pun tidak akan sanggup meskipun 1 menit tidak menghirup udara atau membutuhkan air. Bahkan di dalam tubuh diri kita ini hampir 80% adalah air. Maka dari itu kebutuhan oksigen dan air menjadi kebutuhan pokok bagi kehidupan. Dan itu semua adalah dihasilkan oleh tanaman pohon ini. Sehingga kalau kita tidak berusaha untuk menyelamatkan pohon-pohon ini atau berusaha untuk merusaknya, berarti kita tergolong manusia yang paling jahat di dunia ini. Kenapa? Karena tanaman pohon ini adalah sebagai penghasil oksigen dan air, tetapi justru manusia berusaha untuk merusaknya. Memang saya sempat melihat di kawasan hutan yang ada di Kabupaten Nganjuk
sudah banyak mengalami kritis, banyak mengalami rusak karena pengaruh dari alih fungsi hutan sebagai perkebunan, di mana perkebunan tersebut ditanami oleh palawija, tetapi di sekitar palawija tersebut tidak terlihat tanaman-tanaman penyangga air dan oksigen yang baik. Maka tidak heran bila suatu saat terjadi bencana banjir, bencana longsor, tanah yang retak, kekeringan, dan lain sebagainya. Ini semata-mata karena manusia sudah mulai tidak bersahabat dengan alam. Ini kami bersama Karang Taruna Dusun Jatirejo di Sanduren dan komunitas pecinta sejarah Nganjuk Kota Sejuk berusaha untuk menyelamatkan tanaman-tanaman yang ada di hutan-hutan Kabupaten Nganjuk. Tidak hanya kali ini, kegiatan untuk penyelamatan sumber mata air, penyelamatan hutan, dan penyelamatan tanaman-tanaman di sepanjang sepadan sungai, situs-situs yang ada di Kabupaten Nganjuk, dan objek-objek wisata hampir setiap hari kami lakukan penanaman. Ini mudah-mudahan menginspirasi bagi semua bahwa kebutuhan hidup manusia tergantung pada kondisi oksigen dan air. Bila hutan gundul, berarti kondisi oksigen dan air akan ikut musnah. Maka yang terjadi adalah sebuah bencana. Mari kita bersahabat dengan alam. Insya Allah alam akan bersahabat dengan kita. Di hutan lindung ini banyak ditemukan tanaman langka seperti joho, jembirit, kecapi, krewa, dan sebagainya. Dari bibit-bibit yang tumbuh, kemudian diambil dalam polybag untuk dikembangkan di tempat terpisah. Rencananya, bibit-bibit tanaman langka tersebut ditanam di hutan lain yang ada di kawasan perhutani Nganjuk. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.